Halo adik-adik, bertemu kembali dengan Bu Tias pada video pembelajaran. Video pembelajaran kali ini akan belajar tentang bunyi, ya. Sebagai kelanjutan dari video pembelajaran sebelumnya yaitu gelombang, maka bunyi adalah bagian dari gelombang longitudinal. Gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getar maupun arah lambatannya sejajar. Nah, apa yang menyebabkan adanya bunyi? Bunyi disebabkan adanya benda yang bergetar, ya. Jadi apabila benda itu diam, tidak mengalami getaran, maka tidak akan menimbulkan bunyi. Jadi syarat bunyi itu terdengar harus ada benda yang bergetar. Nah, apa syarat-syarat bunyi itu dapat terjadi atau diterima? Yang pertama adalah harus ada sumber. Sumber ini adalah benda yang bergetar tadi. Jadi kalau misalnya ada bendanya, nah itu adalah benda. Bendanya apa? Bendanya adalah papan tulis. Kemudian ini spidol. Spidolnya memukul, menimbulkan getaran sehingga terjadi bunyi. Berikutnya harus ada penerima. Penerimanya siapa? Bu Tias, termasuk adik-adik. Penerimanya harus mempunyai telinga dan saraf-saraf yang melengkapinya, ya. Kemudian harus ada zat perantara. Zat perantaranya kalau di sini adalah udara. Jadi kalau ini dipukul, ini ada benda atau sumbernya, kemudian ada Bu Tias yang menerima, kemudian zat perantaranya apa? Udara. Udara ini yang ada di ruangan ini. Bagaimana kalau ada ruangan yang hampa udara, maka bunyi itu tidak bisa diterima, ya. Berikutnya macam-macam bunyi ada 3 jenis, yaitu infrasonik, kemudian ultrasonik, dan audiosonik. Nah, audiosonik adalah bunyi yang bisa kita terima, yang bisa diterima oleh manusia. Sedangkan ultrasonik adalah bunyi yang cukup tinggi, yang tidak bisa diterima oleh manusia. Kemudian infrasonik adalah bunyi yang cukup rendah. Biasanya binatang yang bisa mendengar ultrasonik adalah binatang yang terbang. Contohnya adalah kelelawar. Sedangkan infrasonik bunyi yang tidak bisa didengar oleh manusia karena sangat pelannya. Kalau ini sangat tinggi, ultra berarti sangat tinggi. Kalau infrasonik sangat rendah, sehingga berada di bawah. Nah, binatang apa yang bisa? Contohnya adalah semut, ya. Semut itu bisa mendengar suara yang sangat pelan. Berikutnya kita bicara tentang cepat rambat bunyi. Cepat rambat bunyi dapat dirumuskan sebagaimana dulu belajar tentang gerak V sama dengan S dibagi T, atau dapat dituliskan, ya, V dari V sama dengan S per T, maka kalau dituliskan jarak sama dengan V kali T, di mana V adalah kecepatan, kemudian T adalah waktu. Nah, S jarak. Ini kalau pada bunyi biasa. Nah, sekarang beda lagi kalau pada pemantulan bunyi. Nah, kalau pada pemantulan bunyi, bunyi yang datang, bunyi pantul berada pada sudut pantul yang sama, sehingga dikalikan 2 dari hukum pemantulan bunyi itu. Ini kan 2, bunyi yang datang, kemudian balik lagi bunyi yang mantul, bunyi yang datang, kemudian bunyi yang mantul. Jadi 2 kali, sehingga rumusnya dibuat menjadi 2S sama dengan V kali T, ya. Karena kenapa 2 kali? Karena ini bolak-balik. Nanti contohnya kita masuk di soal supaya lebih jelas. Atau V kali T dibagi 2, ya. Jadi jarak
2 kali jarak sama dengan V kali T. V apa tadi? Cepat lambat. Kalau T adalah waktu. Ya. Nah, kita masuk ke contoh soal. Contoh soal, cepat lambat bunyi di udara 340 meter per detik. Ini apa? Cepat lambat. Tadi cepat lambat yang mana? V. Ya. V sama dengan 340 meter per detik. Kemudian ini apa? Diketahui lagi 5 detik. Waktu yang ditempuh selama 5 detik adalah T. Berapa? 5 detik. Kemudian yang ditanyakan apa? Oh, jarak. Jarak adalah S. Bagaimana rumusnya? Seperti yang tadi Bu Tia tulis, V sama dengan S per T, atau S adalah V kali T. Kalau Bu Tia biasa menyebutnya adalah sud, ya, sud adalah SVT, sud SVT, ya. V-nya berapa? Kita masukkan 340 kali 5. Ketemu berapa? Ya, kita kalikan ya supaya kalian bisa memahami. 0 kali 5 0, 4 kali 5 berapa? 20, sisa 2, 3 kali 5 15, kalau tambah 2 1700 meter. Ya, V kali T, sud. Dah, 340 kali 5, 1700 meter. Nah, bedakan dengan soal nomor 2. Seseorang berteriak di goa, bunyi pantul, seperti yang Bu Tia tadi jelaskan. Kalau ada pantul berarti dikalikan 2. Terdengar setelah 2 detik. Jika cepat lambat di udara 340 meter per detik, berapa panjang goa tersebut? Kemudian ditambahkan soalnya frekuensi 1000 Hz. Berapakah panjang gelombangnya? Kita lihat di sini waktunya berapa, Adik-adik? T sama dengan ini 2 detik. Kemudian cepat lambat V sama dengan 340 meter per detik. Kalau ada soal di sini dijelaskan bunyi pantul, atau soal yang kedua adalah kedalaman air laut. Jadi pantul dan kedalaman air laut harus pakai rumus yang dikalikan 2. Bunyi pantul berarti dikalikan 2. Berarti rumusnya 2S sama dengan V kali T. V kali T berapa? Kita tulis ya. V-nya 340, T-nya 2, kemudian ini mencari S, maka S-nya dibagi 2. Ini kita coret sehingga tetap 340 meter. Nah, ini adalah jarak. Ditanyakan berapa panjang goa tersebut? Panjangnya adalah 340. Berikutnya yang ditanyakan berapa panjang gelombangnya? Panjang gelombangnya masih seperti rumus pada getaran kemarin, pada gelombang. V sama dengan panjang gelombang kali F. Sedangkan panjang gelombang sama dengan V per F. Ya. V-nya berapa tadi? 340. Oh, 340. Kemudian F-nya berapa? 1000. Ya, 340 dibagi 1000. Ini kita coret. Sama dengan 0,34. Apa? Panjang gelombang. Panjang gelombang apa saya tanya? Meter. Nah, ini adalah
cara dari dua bentuk soal yang beda. Kalau di atas tidak disebutkan bunyi pantul, kalau di soal nomor 2 bunyi pantul. Atau berikutnya adalah kedalaman air laut, ya. Jadi kalau di sini soal biasa tidak usah dikalikan 2 S-nya, tapi kalau yang nomor 2 karena ada bunyi pantul ini dikalikan 2. Demikian adik-adik tentang bunyi pantul. Semoga bermanfaat. Selamat belajar, salam sukses selalu.